Menyelundupkan sabu, pemuda ditangkap petugas lapas. Jatanras Polda Sumut tangkap 3 begal sadis. Polresta Bandara ungkap penipuan calon pilot. Pemuda tewas dengan luka tusuk. Halo, selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal. Senang sekali rasanya kami kembali hadir. Tentunya dengan program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Luis Ayu selama 1 jam ke depan. Inilah catatan kriminal selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama, pemirsa. Hendak menyelundupkan narkoba jenis sabu ke dalam lapas. Seorang pemuda ditangkap petugas Lembaga Permasyarakatan kelas 2A Pemuda Tangerang. Dari keterangan pelaku, barang haram tersebut merupakan titipan dari warga binaan lapas. Seorang pemuda berinisial AS warga Priuk, Kota Tangerang, diamankan petugas keamanan Lembaga Permasyarakatan kelas 2A Pemuda Tangerang setelah diketahui akan menyelundupkan narkoba jenis sabu-sabu. Pelaku diamankan setelah petugas mencurigai gerak-gerik pelaku saat berada di area parkiran. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan 1 buah bungkusan di dalam kantong celana pelaku yang diindikasikan narkoba jenis sabu-sabu seberat 1 gram. Kepala Seksi Administrasi Lembaga Permasyarakatan kelas 2A Pemuda Tangerang, Fadli Rahman Safaat, mengatakan bahwa jajarannya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa oleh seorang pemuda. Dirinya menambahkan bahwa Lapas Pemuda Tangerang berkomitmen akan menindak tegas peredaran narkoba di dalam lapas sesuai dengan instruksi program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang pemberantasan narkoba. Kami Lapas Pemuda kelas 2A Tangerang telah melakukan penggagalan narkoba yang diindikasikan narkoba masuk ke dalam lapas. Pada sekitar pukul 13.30 siang tadi, salah satu petugas kami yang berinisial P itu mencurigai gerak-gerik orang tak dikenal di depan area lapas. Anggota kami segera untuk menggiring orang tak dikenal tersebut ke P2U untuk melakukan atau pelaksanaan penggeledahan. Dan dari penggeledahan tersebut kami temukan di kantong celana AS, ya, orang tak dikenal tersebut, ditemukan 1 paket narkoba yang diindikasikan narkoba, yaitu sabu-sabu. Selanjutnya pelaku beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Tangerang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Subdit Jatanras Polda Sumatera Utara meringkus 3 begal sadis yang aksi terakhirnya viral di media sosial. Para pelaku yang ternyata berstatus residivis dalam kasus serupa diringkus saat tengah tertidur di sebuah hotel. Inilah rekaman CCTV aksi pembegalan yang dilakukan komplotan begal yang sempat viral di media sosial beberapa hari lalu. Korban yang melintas di Jalan Meteorologi Medan dikejar pelaku yang mengendarai sepeda motor dan kemudian membacok korban dari belakang hingga menyebabkan korban terluka. Korban sempat melakukan perlawanan meskipun akhirnya gagal dan sepeda motor korban berhasil dibawa kabur pelaku. Berdasarkan rekaman CCTV ini, petugas Subdit Jatanras Polda Sumatera Utara kemudian mengidentifikasi para pelaku yang kemudian ditangkap di 2 tempat berbeda. 1 pelaku ditangkap di sebuah hotel saat tengah tertidur pulas, sedangkan 1 pelaku lagi ditangkap di area pergudangan kawasan Medan Tembung saat tengah bekerja. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Riko Taruna Mauruh, Senin sore mengatakan, aksi kejahatan ketiga pelaku bukan kali pertama. Dalam aksinya, para pelaku juga selalu menggunakan senjata tajam dan selalu melukai korbannya. Para pelaku bahkan juga berstatus sebagai residivis dalam kasus serupa. Diikuti dari belakang oleh pengendara motor dan menghampiri korban, menendang korban sampai jatuh dan membacok korban dengan sebilah parang.
para tersangka bahwa mereka biasa melakukan hal tersebut. Jadi bukan baru sekali, sudah berulang-ulang. Mudah-mudahan ini kami dapat pengembangannya. Kemudian dari ketiga orang tersebut semuanya residivis dengan kasus yang sama. Dalam kasus ini, ketiga pelaku yang ditangkap kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian yang disertai dengan tindak kekerasan. Dari Medan, Sumatera Utara, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandara Soekarno-Hatta mengungkap penipuan calon pilot yang merugikan korban hingga miliaran rupiah. Kasus terungkap setelah korban dijanjikan menjadi pilot maskapai swasta, namun sudah 1 tahun tidak kunjung terrealisasi. Terhenti sudah langkah tersangka RTI penipu berkedok lowongan kerja sebagai pilot. Setelah ditangkap Satuan Resmo Polresta Bandara Soekarno-Hatta saat sedang asyik bersembunyi di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, pelaku diduga telah melakukan penipuan calon pilot dengan meminta uang pelicin hingga ratusan juta kepada satu korban berinisial ENA. Ada juga korban JN dengan kasus yang sama dan satu korban sedang mengumpulkan bukti sehingga total kerugian sementara mencapai 1,3 miliar rupiah. Kasus ini berawal ENA yang usai lulus sekolah penerbangan ingin segera bekerja sebagai pilot. ENA berkenalan dengan RTI lewat temannya dan menjanjikan akan memasukkan bekerja sebagai pilot di maskapai swasta. Namun dengan syarat harus ada uang pelicin. Setelah semua uang ratusan juta diberikan ENA, namun hingga 1 tahun lamanya tak kunjung mendapatkan panggilan. Sadar telah ditipu, korban pun melapor ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Menurut Ibda Astono, Kanit Ranmor Polresta Bandara Suta, menjelaskan ada lebih dari 2 korban yang telah melapor dengan kasus yang sama, dengan modus akan mempekerjakan korban sebagai pilot di maskapai swasta. Namun, harus membayar sejumlah uang untuk sebagai pelicin. Motif pelaku mencari keuntungan pribadi. Untuk kronologis awal, yaitu ada korban datang ke Polres Bandara Soekarno-Hatta, mengaku menjadi korban penipuan. Untuk dia dijanjikan sebagai pilot di salah satu maskapai di Bandara Soekarno-Hatta dengan cara memberikan sejumlah uang. Jadi nanti korban bisa bekerja sebagai pilot. Total kerugian yang dialami korban yaitu 550 juta rupiah. Untuk korban sementara masih ada 2 orang. Untuk modus tersangka melakukan penipuan ini yaitu menjanjikan kepada para korban untuk bisa bekerja sebagai pilot di maskapai penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta dengan cara memberikan sejumlah uang kepada tersangka yang nantinya akan bisa masuk bekerja sebagai pilot. Untuk motifnya sementara masih didalami penyidik, tetapi untuk kesimpulan awal untuk motif tersangka yaitu untuk keuntungan pribadi. Untuk pelaku sendiri bekerja di lingkungan Bandara Soekarno-Hatta. Satuan Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta masih mengembangi kasus penipuan ini karena bukan tidak mungkin ada korban lainnya. Sementara pelaku dijerat pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, seorang pemuda ditemukan terkapar di permukiman warga di kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur dengan luka tusukan senjata tajam di bagian tubuhnya pada Senin 17 November 2025 malam. Korban bersama rekannya sempat berkelahi dengan pelaku. Diduga perkelahian ini dipicu motif asmara. Seorang pemuda berusia 20 tahun ditemukan terkapar di permukiman warga Jalan Raya Condet Gang HMIZ, Keramat Jati, Jakarta Timur pada Senin malam. Korban tewas dengan luka tusuk senjata tajam di tubuhnya. Sebelumnya warga sempat mendengar pertengkaran antar pemuda. Dalam pertengkaran yang berujung perkelahian ini, seorang pemuda tewas sementara satu pemuda lainnya mengalami luka-luka. Kalau pelaku itu tinggal di sini. Nah, terus kalau korban tinggalnya di belakang Menara Cardik, Halim, belakang BAKN. Nah,
Katanya uber-uberannya itu dari PGC. Dari PGC di sini lah. Ya, silakan. Korban ditusuk lah ya? Iya, korban ditusuk. Awalnya kenapa sih Pak? Itu permasalahannya yang saya nggak tahu persis. Katanya melibatkan perempuan juga. Ya mungkin permasalahan perempuan lah. Jelas. Jadi Pak ngekos di sini atau gimana sih Pak? Kalau yang pelakunya memang kos di sini. Kos di sini. Udah berapa lama Pak? Udah tahu belum Pak pelakunya? Sudah lama kalau di sini. Pelakunya dibawa polisi kan? Sudah dibawa ke polsek, sudah diamankan. Dia menyerahkan diri atau emang ditangkap? Memang ditangkap sama warga. Ditangkap warga. Itu pas kejadian jalannya lagi sepi atau bagaimana Pak? Memang sini jalannya sepi. Jalannya sepi sini nih. Jadi kalau habis maghrib udah nggak ada orang lewat. Paling ya 1-2 aja. Korban ada berapa? 2. Yang satu dirawat di rumah sakit Polri. Cewek? Laki-laki. Laki-laki semuanya? Dua-duanya? Tusuk sini ya. Belakang. Yang satu lagi Pak? Ya? Yang satu lagi kondisinya gimana? Meninggal. Oh meninggal. Kalau pelaku 1 orang? Ya? Pelakunya 1 orang? Pelakunya 1 orang. Oh berarti dua-duanya meninggal? Enggak. Satu meninggal, satu. Luka jadi dirawat di rumah sakit Polri. Ditusuk juga sama pelaku Pak? Betul. Ditusuknya udah dari luar apa baru di sini? Di sini bareng-bareng. Jadi mungkin nusuk yang satu langsung nusuk yang kedua. Karena boncengan kan. Itu pelakunya naik motor juga? Ya? Pelakunya naik motor juga? Kayaknya pakai. Oh gitu. Udah kejaran dulu ya apalagi Pak ya? Betul. Mulai dari PGC katanya udah kejar. Untuk korban tewas dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sedangkan korban luka-luka dilarikan ke IGD Rumah Sakit Polri. Pelaku sendiri telah diamankan dan dibawa ke Polsek Kramat Jati untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta Timur, kontributor Sinpo TV melaporkan. Keberadaannya meresahkan warga, puluhan pelaku balap liar di Kota Namrole, Kabupaten Buru Maluku dibubarkan paksa aparat kepolisian. Polisi membubarkan puluhan pemuda tersebut saat sedang bersiap balapan liar. Aparat di Namlea, Kabupaten Buru melakukan pembubaran pasca aksi balap liar yang biasa dilakukan sekelompok pemuda pada malam hari. Tindakan ini dilakukan karena aksi balap liar dianggap membahayakan pengguna jalan lain dan menimbulkan keresahan masyarakat. Para pemuda yang sedang bersiap balap liar di kawasan Jalan Pelabuhan hingga Tugu Tani Kota Namlea ini langsung diusir petugas. Mereka kocar-kacir saat petugas gabungan tiba di lokasi. Aksi mereka kerap mengganggu lalu lintas dan menjadi ajang tawuran. Selain membubarkan balap liar, aparat juga melakukan patroli ke sejumlah penginapan dan tempat karaoke. Dalam kesempatan itu, petugas mengimbau pengunjung agar menghindari praktik prostitusi dan penyalahgunaan narkoba. Kegiatan patroli pada malam hari ini kami targetkan pada titik-titik rawan yang dapat mengganggu Kamtibmas di Kecamatan Namlea. Di antaranya penginapan, tempat-tempat keramaian atau tempat-tempat yang dihuni oleh anak-anak muda sebagai tempat-tempat untuk konsumsi miras dan sebagainya. Dan titik terakhir kami pusatkan pada lokasi balap liar sepanjang perempatan pelabuhan Namlea sampai dengan patung Tugu Tani. Kegiatan ini kami lakukan karena sudah ada rasa resah dari masyarakat dan sudah mereka laporkan kepada kami Polsek Namlea, sehingga pada malam hari ini kami laksanakan patroli gabungan pencegahan balap liar di seputaran jalan perempatan pelabuhan sampai dengan Tugu Tani. Patroli rutin ini menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polsek Namlea agar masyarakat dapat merasa lebih aman dan nyaman dalam beraktivitas. Dari Maluku, jurnalis Sinpo TV melaporkan. 1 dari 3 pelaku penganiayaan petugas koperasi inisial S ditangkap di kediamannya di Jalan Rakyat Medan, Sumatera Utara. Pria yang diketahui merupakan salah seorang warga atau keluarga nasabah ditangkap sehari setelah peristiwa pengeroyokan terhadap seorang wanita, misal Gultom yang dilaporkan ke Polsek Medan Timur. Bu, ibu kan belum tahu kan? Ibu bayar, kayak mana? Ibu bayar, ya. Kapolsek Medan Timur Kompol Agus Butar-Butar pada Senin 17 November 2025 sore
mengatakan peristiwa penganiayaan yang dilakukan keluarga nasabah terjadi pada Kamis 6 November 2025 lalu. Saat itu korban yang merupakan petugas koperasi mendatangi rumah nasabahnya untuk menagih iuran koperasi. Namun saat melakukan penagihan terjadi cekcok mulut antara korban dengan nasabah dan keluarga. Ya, pakai itu ya, kau lempar ya. Kau lempar kan? Kau lempar aku kan? Yang berujung pada penganiayaan dan pengeroyokan. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka memar di bagian wajah diduga akibat pukulan. Agus mengaku saat ini pihaknya telah mengamankan 1 tersangka, sedangkan 3 tersangka lainnya masih dalam pengejaran. Kemudian 4 orang laki-laki keluar dari rumah melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara ada memukul dengan kayu dan ada memukul dengan tangan sehingga korban mengalami luka dan membuat laporan ke Polsek Medan Timur. Pemicunya tersinggung dengan penagihan yang mana merupakan kewajiban dia membayar tagihan yang ada pada pinjaman yang dilakukannya. Kepada ketiga tersangka yang buron diimbau untuk menyerahkan diri ke Polsek Medan Timur. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian di Mega Coan Ampera Cilandak Minggu 16 November 2025 sore terekam CCTV. Pelaku terlihat memanfaatkan kelengahan korban untuk membawa kabur tas berisi barang-barang bernilai tinggi. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria berjaket navy dan berkupluk putih mendekati tas milik korban yang terletak di lantai. Pelaku terlihat menyeret tas tersebut dengan kakinya sebelum membawanya pergi tanpa disadari oleh pemiliknya. Korban diketahui kehilangan 1 tas berisi iPad, MacBook, dompet, serta kunci motor. Total kerugian ditaksir mencapai belasan juta rupiah. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Usai menurunkan penumpang, seorang pengemudi taksi online nekat mencuri 2 sepeda milik penghuni perumahan Merak Asri Residen, Kelurahan Jurang Mangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Menariknya, pelaku menggunakan topeng agar tidak dikenali orang lain saat menjalankan aksinya. Beginilah detik-detik terjadinya pencurian 2 sepeda yang dilakukan oleh seorang supir taksi online di perumahan Merak Asri Residence Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten pada Kamis 13 November 2025. Setelah menurunkan penumpang, mobil yang hendak keluar dari kawasan perumahan ini tiba-tiba berhenti di depan rumah korban dan langsung beraksi. Korban menjelaskan, peristiwa pencurian baru diketahui saat pagi harinya. Korban terkejut mendapati 2 sepeda miliknya sudah tidak ada. Saat dicek CCTV, barulah diketahui seorang pengendara taksi online dengan memakai topeng mencuri sepeda miliknya. Pelaku memasukkan 2 sepeda ke dalam bagasi mobil dan dengan cepat kabur dari lokasi. Saya pulang kerja, saya mendapati daerah sini tempat yang biasa pakai sepeda itu kosong. Kemudian saya tanya ke satpam apakah ada aktivitas mencurigakan. Dan ternyata kata satpam cuma ada lalu lintas mobil pribadi. Waktu kami cek CCTV bareng-bareng ternyata memang ada kendaraan yang setelah kita telusuri ternyata taksi online yang mencurigakan. Dia maju di sini, mutar balik, kemudian dia keluar menggunakan topeng. Kemudian kami share ke grup warga, ternyata memang benar ada warga yang memesan taksi online dan drop off. Nah, kemudian kita cocokkan dengan data CCTV yang sudah terekam plat nomornya dan data identitas driver ternyata sama. Sehingga kami duga memang yang bersangkutan yang mengambil. Berarti memang artinya ada warga yang memesan taksi online memiliki kesempatan untuk mencuri seperti itu? Betul, jadi dia ketika drop off dia mundur. Ya, memang seharusnya manuver mundur untuk keluar komplek, tapi ternyata dia pelan-pelan maju. Nah, kemungkinan besar mungkin cari-cari ini ya, cari-cari barang ya. Ketika dia mentok dia putar balik dan ngambil sepeda yang memang ada di sini begitu. 2 unit sepeda gunung untuk taksiran nilai kerugian sekitar 2,8 sampai 3 juta. Sudah dilaporkan ke pihak berwenang? Sudah, Jumat pagi tadi saya sudah laporkan ke Polsek Pondok Aren. Akibat peristiwa ini, korban mengaku menderita kerugian sekitar 3 juta rupiah. Korban pun sudah melaporkan peristiwa yang menimpanya ke Polsek Pondok Aren dan berharap agar pelaku bisa segera tertangkap. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Kawanan begal semakin meresahkan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, di mana ada seorang ibu guru menjadi korban pembegalan saat akan berangkat mengajar. Korban mengalami luka bacok di bagian tangan akibat berusaha mempertahankan sepeda motor miliknya. Aksi kejahatan jalanan kembali terjadi. Kali ini menimpa seorang ibu guru yang diserang kawanan begal saat melintas di Jalan Kampung Selang Jati, Desa Wanajaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa terjadi saat korban akan berangkat mengajar di sebuah sekolah dasar di wilayah Tambun Selatan pada kondisi jalan yang sepi di pagi hari. Korban tiba-tiba dihadang dua orang pelaku bersenjata tajam yang memaksa merebut sepeda motor miliknya. Saat berupaya mempertahankan kendaraannya, korban diserang menggunakan senjata tajam dan mengalami luka bacok di bagian kedua tangan. Menurut keterangan korban, saat ditemui pada Sabtu siang, aksi pembegalan terjadi pada Kamis 13 November 2025 pagi. Korban yang menderita luka di kedua tangan langsung dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan medis hingga harus mendapatkan 30 jahitan. Korban berharap petugas kepolisian dapat segera menangkap para pelaku. Lagi naik motor sendiri, tiba-tiba ada orang boncengan berdua, itu mepet saya dari kanan. Saya diberhentiin, bilangnya gini, berhenti kamu, motor kamu bermasalah gitu. Saya berhenti dong, tapi dalam pikiran saya tuh, wah ini kayaknya udah nggak enak nih. Saya mundur, tapi dipepet terus. Kalaupun saya bisa mundur, saya bisa mau ngegasin saya sama motor ke sawah gitu loh. Tapi saya dipepet terus, nah yang belakang itu turun. Jadi dia ngerebut setang yang saya pegang. Karena saya mempertahankan, ya saya pertahan dong. Karena saya pikir kan motor saya nggak bermasalah gitu. Saya pertahanin, dia narik saya. Ini saya ditarik ke belakang gitu, kenceng. Saya juga, nah sampai saya jatuh ke arah kanan. Di situ saya nggak tahu bahwa dia memegang sajam. Ternyata ketika dia sudah tangan saya dilepas yang kiri, terus tangan saya yang kanan juga dilepas, dia langsung ambil motor saya, ngegas tuh. Saya jatuh kan di aspal itu. Kenapa saya jatuh? Saya ambil tote bag karena saya tarik tote bag dari motor. Saya kan biasa bawa kayak tumbler, buah-buahan, bawa mukena gitu di dalam tote bag. Perlengkapan ini ya. Bu ya. Terus saya tarik, pas saya ambil tote bag, kok ini darah ngucur terus gitu ya. Saya juga nggak berasa itu dari mana gitu. Saya ambil tote bag, di bawah tote bag itu ada pisau. Nah, berarti ini dari pisau ini. Usai mendapatkan perawatan medis, korban langsung membuat laporan ke pihak kepolisian. Saat ini kasus masih dalam penyelidikan Polsek Cikarang Barat dan Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, dua pelaku pencurian modus ganjal ATM dengan tusuk gigi di Pringsewu, Lampung berhasil ditangkap polisi. Kasus ini terungkap setelah korban melaporkan kartu ATM-nya tertelan mesin, namun saldonya mendadak berkurang. Dalam rekaman CCTV ini, terlihat korban yang kartu ATM-nya tertelan mesin ATM di sebuah minimarket di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung, dibantu pelaku yang sengaja mengantri di belakang korban. Saat itu, korban yang panik langsung meninggalkan lokasi dan membuat laporan ke bank. Korban pun mendapati terdapat transaksi penarikan tunai sebesar Rp995.000, padahal ATM-nya tersangkut. Menerima laporan, polisi langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap dua pelaku berinisial AP dan HK. Saat itu, salah satu pelaku sempat melarikan diri ke area perkebunan dan melukai petugas. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengganjal mesin ATM dengan tusuk gigi. Modus serupa sudah 2 kali dilakukan di wilayah Pringsewu, namun baru 1 korban yang melapor. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa tusuk gigi, cotton bud, gergaji besi, gunting, dompet berisi 5 kartu ATM, dan sepeda motor. Baru itu, Pak. Itu belajar atau gimana? Masih belajar. Rencana itu uang itu mau buat apa? Buat makan sama beli rokok aja. Makan dan beli rokok. Ya. Itu memang saldo di ATM-nya cuma sisa situ yang bisa diambil? Iya. Kamu belajarnya dari mana nih teknik kayak gitu? Dari kawan dulu, Pak. Di mana? Di Tangerang, Pak. Di Tangerang. Kamu sempat beroperasi juga di Tangerang? Enggak, ikut aja, Pak. Ikut aja, Pak. Iya kan, ikut sama temanmu itu kan? Iya, Pak. Terus peran teman kamu ini satunya sebagai apa dia? Mantau, Pak. Mantau lokasi di dalam situ.
Iya Pak. Terus kamu yang ini eksekutor yang di dalam itunya? Iya Pak. Jadi kita berawal dari laporan masyarakat itu sebagai korban pada saat nggak mengambil uang di ATM yang terletak di wilayah Pringsewu. Saat itu hendak mengambil ATM, ternyata uangnya tidak keluar, bahkan ATM-nya terganjal di mesin. Ternyata setelah kita lakukan olah TKP oleh rekan kita dari SPKT dan Unit Reskrim, ditemukan kejanggalan dengan cara kita membuka rekaman CCTV yang ada di perbelanjaan. Setelah kita lakukan penyelidikan, melakukan mapping tempat TKP dan lain sebagainya, kita menemukan petunjuk dan mengikuti pelaku yang hendak melakukan kejahatan berikutnya dan dilakukan pengejaran, penangkapan terhadap pelaku dan diamankan di Polsek Pringsewu Kota. Kedua pelaku terancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Aksi penjamretan menimpa seorang pengendara sepeda motor di Jalan Mandung Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Aksi ini terekam kamera pengawas CCTV. Dari rekaman kamera pemantau milik SMAN 1 Kulon Progo ini terlihat detik-detik aksi penjamretan yang dilakukan pengendara sepeda motor di Jalan Mandung Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, tepatnya pada Kamis 13 November 2025. Kejadian berawal saat ibu rumah tangga berinisial SN, 56 tahun, yang berboncengan dengan temannya tiba-tiba dipepet dua orang laki-laki pengendara sepeda motor dari arah yang sama. Hanya dalam hitungan detik, pelaku langsung merenggut tas yang dibawa korban dan langsung melarikan diri ke arah kota Wates. Korban sempat berteriak dan berusaha mengejar korban, namun upaya tidak membuahkan hasil. Habis sholat ditelepon dari Polsek, lalu saya mencari waktu itu, ya itu waktu 10.35 sampai 10.45 kejadian itu, Mas. Dari rekaman CCTV gimana, Mas? Detik-detik terlihatnya seperti apa? Oh, terlihatnya itu ditarik tangannya, tasnya itu dari tangan kanan. Datang untuk lokasi TKP di Pengasih, Kulon Progo. Untuk kronologisnya, kedua orang ini, korban bersama dengan temannya itu perjalanan dari Pengasih arah ke Wates menggunakan sepeda motor. Kemudian sampai di lokasi ada satu kendaraan sepeda motor berboncengan itu memepet korban dengan saksi, kemudian mengambil barang yang ada di motor korban. Untuk himbauan kami sampaikan kepada warga masyarakat untuk lebih berhati-hati dan juga waspada bila berada di tempat umum untuk mengamankan barang bawaannya. Usahakan untuk dipegangi ataupun disimpan di tempat yang aman untuk mengantisipasi adanya niat dan pelaku kejahatan untuk melaksanakan tindak kejahatan. Dari aksi ini, tas yang berisi uang tunai sebesar 2 juta rupiah, STNK dan SIM, perhiasan emas seberat 5 gram, serta telepon genggam milik korban raib dibawa pelaku. Selain di lokasi ini, diduga pelaku juga melakukan aksi di sejumlah lokasi lain di Kulon Progo. Kejadian ini tengah ditangani petugas Unit Reskrim Polsek Pengasih dan Polres Kulon Progo. Dari Yogyakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, TNI Angkatan Laut melalui Guspurla Koarmada 3 berhasil menggagalkan penyelundupan BBM ilegal dari kapal penangkap ikan. Sebanyak 40 ton bahan bakar minyak jenis solar disimpan dalam 4 palka ikan. Kapal langsung digiring ke dermaga Kodearal 9 untuk diproses hukum. Kapal penangkap ikan KM Bangka Jaya 9 diamankan petugas TNI Angkatan Laut Gugus Tempur Laut atau Guspurla Koarmada 3 dari perairan utara Pulau Buru, Maluku pada Kamis 13 November 2025. Penangkapan dilakukan saat patroli rutin TNI Angkatan Laut dari Koarmada 3. Menggunakan KRI Pana 626 digelar melewati perairan Laut Maluku dari Muara Baru, Jakarta menuju Samudra Pasifik. Petugas menemukan sebanyak 40 ton solar ilegal disimpan di dalam 4 palka. Di kapal tersebut, para ABK pun tidak memiliki buku pelaut. KKM Muala Laim hingga masinis juga tidak memenuhi ketentuan safe mining sesuai pasal 135 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.
Hasil pemeriksaan tersebut, maka ditemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KM Bangka Jaya 9, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terdapat 4 buah palha ikan, palha ikannya ruang muat ikan yang digunakan untuk memuat bahan bakar jenis solar sejumlah kurang lebih 40 ton, tanpa dilengkapi dengan dokumen atau manifest muatan dan dilengkapi dokumen keterangan alih fungsi dari palha tersebut. Ini merupakan dugaan tindak pidana yang melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas, pasal 23 ayat 2, junto 53 huruf B, di mana pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling tinggi 40 miliar rupiah. Berikutnya kesalahan yang kedua dan ketiga terkait dengan undang-undang pelayaran, di mana terdapat 16 anak buah kapal tidak memiliki buku pelaut atau disicil, dan KKM, mualim, masinis tidak memenuhi kriteria safe manning yang tentunya Kapin 2 tetapi masih SKK 60 nautical mile. Selanjutnya, terhadap penemuan dugaan tindak pidana tersebut terhadap KM Bangka Jaya 9 dilaksanakan atau diberi perintah ad hoc dan dikawal menuju ke pangkalan Koderal 9 Ambon. Selanjutnya, kapal tersebut ditarik ke dermaga Irian Satrol Kodaeral 9 Ambon guna diproses hukum lebih lanjut. Tindakan pelanggaran tersebut disanksi pidana penjara 4 tahun dan denda paling banyak 40 miliar. Muatan BBM tersebut diduga akan diperdagangkan secara ilegal di tengah laut, seperti praktek yang selama ini terjadi. Dari Maluku, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Seorang pria terekam kamera CCTV saat melakukan pencurian isi kotak amal di Musola Nurul Basor di Jalan Buaran 1 Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Jumat 14 November 2025 pagi. Dan pencurian ini viral di media sosial. Aksi seorang pria saat melakukan pencurian kotak amal di Musola Nurul Basor di Jalan Buaran 1 Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur terekam CCTV. Kejadian yang terjadi pada Jumat pagi viral di media sosial. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku berjalan kaki dan memasuki area dalam musola. Selanjutnya pelaku mendekati kotak amal dan langsung membawa dengan cara diseret ke samping mimbar dan membongkarnya. Sebelum membongkar, pelaku mematikan alat CCTV yang berada di samping mimbar terlebih dahulu untuk mengelabui aksinya. Setelah berhasil, pelaku pun keluar musola dan melarikan diri. Petugas Reskrim Polsek Duren Sawit yang mendapatkan laporan kejadian ini langsung mendatangi lokasi kejadian dan melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan bukti serta saksi guna penyelidikan lebih lanjut. Ketua RT setempat yang ditemui di lokasi mengatakan akibat kejadian ini, pengurus musola dirugikan sekitar 8 juta hingga 10 juta rupiah. Mengingat kotak amal tersebut dibuka 1 tahun sekali. Pelaku 1 orang ya. Pas terjadinya itu sekitar jam 7-an, tapi baru ketahuan dengan masyarakat jamaah itu sekitar jam 9 kurang lebihnya. Kalau untuk pelaku sendiri nggak ada yang kenalin. Kebetulan sudah di-share, CCTV itu udah di-share ke grup-grup sekampung nih, 1 Buaran kita punya grup paguyuban, udah di-share semua, ternyata nggak ada yang kenalin. Yang pertama sudah ketahuan tapi sudah selesai, itu udah media sudah beres. Nah, yang kedua sama yang terakhir ini belum. Untuk kerugian berapa Pak diperkirakan? Perkiraan antara 8 jutaan sampai 10. Prosesnya dia masuk dari pintu samping, kotak dia belagu kayak orang mau sholat, dia tarik kotak ke dalam. Sebelum dia tarik kotak ke dalam, CCTV dia matiin dulu. Dieksekusinya di dalam samping mimbar. Pihak musola sendiri telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian sektor Duren Sawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Aksi pembegalan terjadi di kawasan Tanah Sareal Tambora, Jakarta Barat pada Sabtu pagi 15 November 2025. Sepasang suami istri yang akan berangkat berjualan
menjadi korban aksi kejahatan tersebut. Pelaku berhasil merampas sebuah telepon genggam milik korban. Aksi kejahatan terjadi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat di Jalan Songsi Dalam 3 Gang Hijau RW 6 Kelurahan Tanah Soreal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Menurut keterangan korban, pelaku membawa senjata tajam dan diduga juga membawa benda yang menyerupai senjata api untuk mengintimidasi. Satu unit ponsel milik korban berhasil dirampas, kemudian pelaku melarikan diri. Warga sempat mengaku resah mengingat lokasi tersebut sering dilalui para pedagang di pagi hari. Mereka berharap pelaku segera ditangkap karena aksi perampokan di wilayah itu dinilai mulai meresahkan. Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait insiden tersebut. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, diduga tempat berkumpulnya pasangan sejenis, Satuan Pamong Praja, Pemkot Jakarta Barat, merazia taman di pinggir Jalan Dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Inilah taman di pinggir Jalan Dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat, yang diduga menjadi lokasi prostitusi pasangan sesama jenis. Di lokasi ini juga tampak berserakan sampah alat kontrasepsi bekas pakai. Lokasi yang pada malam hari kerap didatangi sekelompok pasangan sesama jenis ini dinilai sangat meresahkan warga dan pengguna jalan. Usai mendapatkan laporan tersebut, petugas Satpol PP Kota Jakarta Barat menyantroni taman dan mendapati 2 orang laki-laki yang diduga pasangan sesama jenis. Keduanya kemudian dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1 untuk dilakukan pemeriksaan dan pembinaan. Nggak ada cuma orang pada nggak berhenti aja. Pada berhenti di situ, motor. Jadi udah ada tuh, tempat yang gelap kuno. Itu sama jenis tuh? Iya. Jam-jam 10, jam 11 tuh mulai ada tuh, 12 lah. Tiap malam? Tiap malam ada itu. Tapi sempat ditertipin apa belum pernah? Belum. Itu warga sini apa orang? Bukan warga sini. Bukan warga sini kalau itu mah. Ini dia datang orang nih motor, berhenti semua motor di dalam rumah. Gue mah ngeliatin doang aja, gue tuh apa aja orang. Maaf, itu dia waria apa emang orang yang dalam tanda kutip homo gitu? Homo kayaknya sih homo. Homo, bukan waria, homo. Dalam beberapa waktu terakhir, lokasi taman di pinggir Jalan Dan Mogot ini banyak menjadi perbincangan warganet akan aksi prostitusi pasangan sesama jenis. Untuk mencegah lokasi tersebut kembali terjadi, Pemkot Jakarta Barat akan melakukan patroli rutin dan pembersihan pepohonan yang menutupi taman tersebut. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kejadian terjadi sekitar pukul 8.15 waktu Indonesia Barat saat kedua korban tengah memancing di area bebatuan pantai. Menurut Kapolsek Ciamas AKP Denny Miharja, ombak besar tiba-tiba datang dan menyapu keduanya hingga terjatuh ke laut. Kedua korban sempat berusaha bertahan dengan berpegang pada batu, namun ombak tinggi menarik mereka ke tengah laut sebelum akhirnya hilang. Korban diidentifikasi sebagai Ujang Agus berusia 40 tahun, warga desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, dan Dedi Setiawan berusia 35 tahun, warga Kelurahan Cidadap, Kecamatan Pelabuhan Ratu. Masing-masing diketahui mengenakan kaos lengan panjang dan celana panjang saat kejadian. Dua saksi di lokasi, Sopian dan Gilang, melihat langsung momen kedua korban terseret ombak dan segera melaporkannya kepada pihak berwenang. Kalesia, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Peristiwa terjadi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Menurut BPBD Sampang, korban bernama Muhammad Gibran Alfian Mahrus yang awalnya bermain di sekitar rumah neneknya sebelum hilang dari pengawasan. Warga kemudian melakukan pencarian selama sekitar 2,5 jam. Hingga akhirnya korban ditemukan di aliran Sungai Kali Kamoning pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dalam kondisi meninggal dunia.
Pihak BPBD Sampang membenarkan kejadian tersebut setelah menerima laporan dari masyarakat. Kalesia, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kecelakaan terjadi tepat di depan rumah makan Ponyo di Jalan Ratu Cinunuk pada Senin malam 17 November 2025, sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan pengemudi mobil merah, kecelakaan terjadi saat ia hendak berbelok menuju ATM. Secara tiba-tiba sebuah truk datang dari belakang dan menabrak kendaraannya dengan kencang. Benturan tersebut membuat mobil merah terdorong hingga menabrak mobil lain yang datang dari arah berlawanan. Pihak kepolisian segera datang untuk melakukan olah TKP dan mengatur lalu lintas yang sempat terganggu. Korban pun langsung dibawa ke RSUD Ujung Berung untuk mendapat perawatan. Kalesia, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Hendak menyelundupkan narkoba jenis sabu ke dalam lapas, seorang pemuda ditangkap petugas Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Pemuda Tangerang. Dari keterangan pelaku, barang haram tersebut merupakan titipan dari warga binaan lapas. Seorang pemuda berinisial AS warga Priuk, Kota Tangerang, diamankan petugas keamanan Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Pemuda Tangerang setelah diketahui akan menyelundupkan narkoba jenis sabu-sabu. Pelaku diamankan setelah petugas mencurigai gerak-gerik pelaku saat berada di area parkiran. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan satu buah bungkusan di dalam kantong celana pelaku yang diindikasikan narkoba jenis sabu-sabu seberat 1 gram. Kepala Seksi Administrasi Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Pemuda Tangerang, Fadli Rahman Safaat, mengatakan bahwa jajarannya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa oleh seorang pemuda. Dirinya menambahkan bahwa Lapas Pemuda Tangerang berkomitmen akan menindak tegas peredaran narkoba di dalam lapas sesuai dengan instruksi program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang pemberantasan narkoba. Kami Lapas Pemuda Kelas 2A Tangerang telah melakukan penggagalan narkoba yang diindikasikan narkoba masuk ke dalam lapas. Pada sekitar pukul 13.30 siang tadi, salah satu petugas kami yang berinisial P itu mencurigai gerak-gerik orang tak dikenal di depan area lapas. Anggota kami segera untuk menggiring orang tak dikenal tersebut ke P2U untuk melakukan atau pelaksanaan penggeledahan. Dan dari penggeledahan tersebut kami temukan di kantong celana AS, ya, orang tak dikenal tersebut, ditemukan satu paket narkoba yang diindikasikan narkoba, yaitu sabu-sabu. Selanjutnya pelaku beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Tangerang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Subdit Jatantras Polda Sumatera Utara meringkus 3 begal sadis yang aksi terakhirnya viral di media sosial. Para pelaku yang ternyata berstatus residivis dalam kasus serupa diringkus saat tengah tertidur di sebuah hotel. Inilah rekaman CCTV aksi pembegalan yang dilakukan komplotan begal yang sempat viral di media sosial beberapa hari lalu. Korban yang melintas di Jalan Meteorologi Medan dikejar pelaku yang mengendarai sepeda motor dan kemudian membacok korban dari belakang hingga menyebabkan korban terluka. Korban sempat melakukan perlawanan meskipun akhirnya gagal dan sepeda motor korban berhasil dibawa kabur pelaku. Berdasarkan rekaman CCTV ini, petugas Subdit Jatantras Polda Sumatera Utara kemudian mengidentifikasi para pelaku yang kemudian ditangkap di 2 tempat berbeda. Satu pelaku ditangkap di sebuah hotel saat tengah tertidur pulas, sedangkan satu pelaku lagi ditangkap di area pergudangan kawasan Medan Tembung saat tengah bekerja. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Riko Taruna Mauruh, Senin sore mengatakan, aksi kejahatan ketiga pelaku bukan kali pertama. Dalam aksinya, para pelaku juga selalu menggunakan senjata tajam dan selalu melukai korbannya. Para pelaku bahkan juga berstatus sebagai residivis dalam kasus serupa. Diikuti dari belakang oleh pengendara motor dan menghampiri korban, menendang korban sampai jatuh dan membacok korban dengan sebilah parang. Para tersangka
bahwa mereka biasa melakukan hal tersebut. Jadi bukan baru sekali, sudah berulang-ulang. Mudah-mudahan ini kami dapat pengembangannya. Kemudian dari ketiga orang tersebut semuanya residivis dengan kasus yang sama. Dalam kasus ini, ketiga pelaku yang ditangkap kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian yang disertai dengan tindak kekerasan. Dari Medan, Sumatera Utara, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandara Soekarno-Hatta mengungkap penipuan calon pilot yang merugikan korban hingga miliaran rupiah. Kasus terungkap setelah korban dijanjikan menjadi pilot maskapai swasta, namun sudah 1 tahun tidak kunjung terrealisasi. Terhenti sudah langkah tersangka RTI penipu berkedok lowongan kerja sebagai pilot setelah ditangkap Satuan Resmo Polresta Bandara Soekarno-Hatta saat sedang asyik bersembunyi di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Pelaku diduga telah melakukan penipuan calon pilot dengan meminta uang pelicin hingga ratusan juta kepada satu korban berinisial ENA. Ada juga korban JN dengan kasus yang sama dan satu korban sedang mengumpulkan bukti sehingga total kerugian sementara mencapai 1,3 miliar rupiah. Kasus ini berawal ENA yang usai lulus sekolah penerbangan ingin segera bekerja sebagai pilot. ENA berkenalan dengan RTI lewat temannya dan menjanjikan akan memasukkan bekerja sebagai pilot di maskapai swasta. Namun dengan syarat harus ada uang pelicin. Setelah semua uang ratusan juta diberikan ENA, namun hingga 1 tahun lamanya tak kunjung mendapatkan panggilan. Sadar telah ditipu, korban pun melapor ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Menurut Ibda Astono, Kanit Ranmor Polresta Bandara Suta, menjelaskan ada lebih dari 2 korban yang telah melapor dengan kasus yang sama, dengan modus akan mempekerjakan korban sebagai pilot di maskapai swasta. Namun, harus membayar sejumlah uang untuk sebagai pelicin. Motif pelaku mencari keuntungan pribadi. Untuk kronologis awal, yaitu ada korban datang ke Polres Bandara Soekarno-Hatta, mengaku menjadi korban penipuan. Untuk dia dijanjikan sebagai pilot di salah satu maskapai di Bandara Soekarno-Hatta dengan cara memberikan sejumlah uang. Jadi nanti korban bisa bekerja sebagai pilot. Total kerugian yang dialami korban yaitu 550 juta rupiah. Untuk korban sementara masih ada 2 orang. Untuk modus tersangka melakukan penipuan ini yaitu menjanjikan kepada para korban untuk bisa bekerja sebagai pilot di maskapai penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta dengan cara memberikan sejumlah uang kepada tersangka yang nantinya akan bisa masuk bekerja sebagai pilot. Untuk motifnya sementara masih didalami penyidik, tetapi untuk kesimpulan awal untuk motif tersangka yaitu untuk keuntungan pribadi. Untuk pelaku sendiri bekerja di lingkungan Bandara Soekarno-Hatta. Satuan Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta masih mengembangi kasus penipuan ini karena bukan tidak mungkin ada korban lainnya. Sementara pelaku dijerat pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda ditemukan terkapar di permukiman warga di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur dengan luka tusukan senjata tajam di bagian tubuhnya pada Senin 17 November 2025 malam. Korban bersama rekannya sempat berkelahi dengan pelaku. Diduga perkelahian ini dipicu motif asmara. Seorang pemuda berusia 20 tahun ditemukan terkapar di permukiman warga Jalan Raya Condet Gang HMIZ, Kramat Jati, Jakarta Timur pada Senin malam. Korban tewas dengan luka tusuk senjata tajam di tubuhnya. Sebelumnya warga sempat mendengar pertengkaran antar pemuda. Dalam pertengkaran yang berujung perkelahian ini, seorang pemuda tewas sementara satu pemuda lainnya mengalami luka-luka. Kalau pelaku itu tinggal di sini, nah, terus kalau korban tinggalnya di belakang Menara Cardik, Halim, belakang BAKN. Nah,
Katanya uber-uberannya itu dari PGC. Dari PGC di sini nggak ketusuk. Ya, silakan. Korban ditusuk Pak? Iya, korban ditusuk. Awalnya kenapa sih Pak? Itu permasalahannya yang saya nggak tahu persis. Katanya melibatkan perempuan juga. Ya mungkin permasalahan perempuan lah, jelas. Jadi Pak ngekos di sini atau gimana sih Pak? Nah, kalau yang pelakunya memang kos di sini. Kos di sini. Udah berapa lama Pak? Udah tahu belum Pak pelakunya? Sudah lama kalau di sini. Pelakunya dibawa polisi tadi? Sudah dibawa ke polsek, sudah diamankan. Dia menyerahkan diri atau emang ditangkap? Memang ditangkap sama warga. Ditangkap warga? Itu pas kejadian, jalannya lagi sepi atau bagaimana Pak? Memang sini jalannya sepi, jalannya sepi sini nih. Jadi kalau habis maghrib udah nggak ada orang lewat, paling ya 1-2 aja. Korban ada berapa? 2, yang satu dirawat di rumah sakit Polri. Cewek? Laki-laki. Laki-laki semuanya? Dua-duanya? Tusuk sini ya. Belakang. Yang satu lagi Pak? Ya? Yang satu lagi kondisinya gimana? Meninggal. Oh meninggal. Kalau pelaku 1 orang? Ya? Pelakunya 1 orang? Pelakunya 1 orang. Oh berarti dua-duanya meninggal? Enggak. Satu meninggal, satu. Enggak jadi dirawat di rumah sakit Polri. Ditusuk juga sama pelaku Pak? Betul. Ditusuknya udah dari luar apa baru di sini? Di sini bareng-bareng. Jadi mungkin nusuk yang satu langsung nusuk yang kedua. Karena boncengan kan. Itu pelaku naik motor juga? Ya? Pelakunya naik motor juga? Kayaknya pakai. Oh gitu. Udah kejaran dulu ya Pak tadi Pak ya? Betul. Mulai dari PGC katanya udah kejaran. Untuk korban tewas dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sedangkan korban luka-luka dilarikan ke IGD Rumah Sakit Polri. Pelaku sendiri telah diamankan dan dibawa ke Polsek Kramat Jati untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta Timur, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian mie gacoan Ampera Cilandak Minggu 16 November 2025 sore terekam CCTV. Pelaku terlihat memanfaatkan kelengahan korban untuk membawa kabur tas berisi barang-barang bernilai tinggi. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria berjaket navy dan berkupluk putih mendekati tas milik korban yang terletak di lantai. Pelaku terlihat menyeret tas tersebut dengan kakinya sebelum membawanya pergi tanpa disadari oleh pemiliknya. Korban diketahui kehilangan 1 tas berisi iPad, MacBook, dompet, serta kunci motor. Total kerugian ditaksir mencapai belasan juta rupiah. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, kasus pencurian barang di restoran kian sering terjadi, terutama saat pengunjung lengah ketika sedang makan atau mengobrol. Tak sedikit korban kehilangan tas, dompet, hingga gadget karena kurangnya pengawasan. Dan untuk itu masyarakat perlu mengetahui cara yang aman untuk menaruh barang saat berada di restoran agar terhindar dari aksi pencurian. Dan berikut beberapa tips untuk menaruh barang atau tas saat sedang makan di restoran. Tips yang pertama, taruh tas di depan atau di pangkuan Anda, bukan di belakang kursi yang mudah dijamah pelaku. Kedua, hindari menaruh ponsel, dompet, atau barang berharga di atas meja tanpa pengawasan. Ketiga, gunakan pengait tas yang dipasang di sisi meja agar tas tidak mudah diambil dari belakang atau dari bawah. Keempat, pilih tempat duduk yang posisinya aman seperti menyandar ke tembok atau ke area yang terpantau CCTV. Kelima, jangan tinggalkan tas atau barang pribadi saat Anda pergi ke kamar mandi dan meminta teman untuk menjaganya atau bawa barang penting Anda bersama Anda. Dan demikian beberapa tips untuk menaruh barang atau tas dengan aman saat Anda makan di restoran. Ingat, kewaspadaan dan penempatan barang yang benar dapat mengurangi resiko kehilangan dan menjaga keamanan pribadi. Dan demikian juga pemirsa rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan. Karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Luis Ayu pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.